Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang kasus tertukarnya bayi yang terjadi di Indonesia pada tahun 80-an. Jujur aku baru tahu sih ada kasus kayak gini, karena saat itu aku belum lahir. Dan ini nih kasusnya ada bayi Dewi dan bayi Cipluk. Nah, dua bayi ini lahir di rumah sakit yang sama, dan kedua ibu yang melahirkan ini memperebutkan Dewi. Jadi Cipluk ini kayak nggak ada yang ngaku gitu kalau ini anaknya. Nah, untuk kasus lebih lengkapnya, ayo langsung kita bahas. Check it out. Jadi semua kejadian berawal pada tanggal 28 Maret 1987. Jadi ada dua orang ibu yang melahirkan di puskesmas yang sama, yaitu Puskesmas Cilandak. Ibu yang pertama ini bernama Ibu Nuraini, dan ibu yang kedua bernama Ibu Kartini. Aku mulai ceritain dari kronologi Ibu Nuraini dulu. Nah, Ibu Nuraini ini melahirkan pada pukul 4:05 subuh, dibantu oleh dua orang. Yang pertama adalah Bidan Siti, dan yang kedua adalah Suster Emi, dan melahirkan seorang bayi perempuan dengan panjang badan 48 cm dan berat badannya 3,1 kg. Nah, bayi Ibu Nuraini ini kondisinya kurang sehat, jadi bayi ini dimasukkan ke dalam inkubator. Kemudian pada siang harinya, pada pukul 12.15, Ibu Kartini melahirkan juga di Puskesmas Cilandak. Nah, dibantu oleh 3 orang. Yang pertama itu ada Bidan Indaryanti, yang kedua ada Dr. Mursyamsih, dan yang ketiga ada Suster Salbiah. Akhirnya lahirlah bayi Ibu Kartini dengan panjang badan 49 cm dan beratnya 3,3 kg. Nah, setelah melahirkan, Ibu Kartini ini sempat pingsan, tapi sebelum pingsan, dia sempat ngelihat perawat memperlihatkan bayinya. Seingat dia, bayinya itu rambutnya itu tipis, terus dahinya lebar. Kemudian pada jam 2 siang atau pukul 14, Ibu Nuraini dari kamar perawatannya mendengar suara tangisan bayi dari ruang perawatan bayi. Karena dia ngerasa nggak tega bayinya nangis terus, akhirnya dia datangin tuh ruang perawatan bayi. Dan dia mikir saat itu, kayaknya nangis nih bayi aku deh. Dan naluri keibuannya itu muncul. Ya udah, dia masuk ke kamar perawatan bayi, terus ngambil bayi dari box nomor 1. Di box nomor 1 itu dia juga nemuin seracik kertas yang ada tulisannya, tapi karena Ibu Nuraini ini buta huruf, akhirnya ya udah dia simpan aja, dia kocekin aja tuh kertasnya, dan bayinya dia bawa ke ruang perawatannya, dia susuin di sana. Dan situasi saat itu di ruang perawatan itu kosong, nggak ada dokter, nggak ada suster, nggak ada bidan, karena dokter, suster, bidan semuanya tuh lagi ngurus Ibu Kartini yang pingsan. Kan saat itu situasinya kayak lagi kritis gitu Ibu Kartininya. Setelah selesai menyusui bayinya, Ibu Nuraini ini menyimpan bayi tersebut ke box nomor 1 lagi. Cuman kertas yang dia temuin itu nggak dia kembalikan, tetap disimpan. Nah, nggak berapa lama kemudian Ibu Kartini ini kan kondisinya sudah membaik. Akhirnya Ibu Kartini ini dibawa ke ruang perawatan sekamar dengan Ibu Nuraini. Begitu sore, kedua orang ibu ini diberikan bayi masing-masing. Akhirnya mereka berdua tuh menyusui sambil ngobrol-ngobrol gitu. Kedua ibu ini tuh ngobrol soal seputar anaknya lah, karena anak mereka berdua ini kan sama-sama perempuan. Cuman Ibu Kartini saat itu merasa kayak aneh gitu, kok bayinya tiba-tiba rambutnya tebal, karena seingat dia sebelum dia pingsan, dia ngeliat rambut bayinya itu tipis, sama kayak bayi yang lagi disusuin sama Ibu Nuraini. Nah, mulai dari situ dia ngerasa kayak curiga gitu, jangan-jangan bayi aku nih ketuker kayak gitu. Kecurigaan Ibu Kartini ini tambah menjadi saat Ibu Nuraini ini cerita bahwa pas siang hari dia sempat ngambil bayinya sendiri di ruang perawatan bayi. Dan begitu malam hari, saat suami Ibu Nuraini ini menjenguk istrinya, Ibu Nuraini juga cerita lagi ke suaminya, dia ngambil bayinya sendiri di kamar bayi, terus dia juga nemuin kertas. Karena dia nggak bisa baca, dia kasih lihat ke suaminya. Dan suaminya bilang, oh balikin gih ke Ibu Kartini, katanya kayak gitu, kertasnya itu. Ya udah, dibalikin deh sama Ibu Nuraini ini kertas itu ke Ibu Kartini. Ya udah, Ibu Nuraini tambah lagi curiganya saat itu. Udah ngambil sendiri, terus dapat kertasnya nama dia pula kayak gitu. Besoknya di tanggal 29 Maret 1987, Ibu Kartini cerita sama suaminya kalau dia curiga bahwa bayi mereka itu ketukar. Akhirnya dia minta suaminya ini untuk ngomong ke Ibu Nuraini. Akhirnya ngomonglah baik-baik, tapi malah ujung-ujungnya mereka jadi berantem karena kayak nggak terima gitu. Berantemnya mereka ini akhirnya sampai ke telinga para perawat sama bidan. Nah, perawat sama bidan ini akhirnya mencoba membantu mencari jalan keluar. Jalan keluarnya gimana? Mereka coba ukur ulang sama timbang ulang bayinya. Kan ada catatannya tuh, setiap bayi yang lahir, panjang badannya berapa, berat badannya berapa. Tapi pas ditimbang dan diukur ulang, ternyata berat badan bayinya sama panjang badan bayinya jadi sama.
Panjang badan bayinya sama-sama 47 cm dan beratnya sama-sama 3,1 kg. Dan akhirnya perawat menarik kesimpulan bahwa enggak kok, ini enggak ketukar, tapi hanya label namanya aja nih yang salah letak. Akhirnya dua orang ibu ini membawa bayinya masing-masing, di mana mereka membawa juga surat keterangan kelahiran. Bayi Ibu Nuraini diberi nama Dewi, sedangkan bayi Ibu Kartini nggak mau ngasih nama karena dia ngerasa itu bukan anaknya. Dari puskesmas akhirnya ngasih nama Cipluk. Ya udah, pulang mereka. 2 hari kemudian, pasangan Ibu Kartini dan suaminya ini merasa kayak, aduh, masih ngerasa ini bukan anak kita, katanya kayak gitu. Ya udah, mereka mencoba mendatangi rumah Ibu Nuraini dan bilang, anak kita tuh ketuker Bu, tapi Ibu Nuraini tetap bilang, enggak, ini anak saya, katanya. Dan ya udah, mereka berantem lagi, dan karena tidak mendapatkan penyelesaian, akhirnya keluarga Ibu Kartini ini mendatangi puskesmas lagi untuk menuntut, gimana sih nih anak kita ini ketuker kayak gitu. Mereka tuh pengen anaknya kembali, gimana caranya puskesmas ini bisa bantu. Ya udah, puskesmas bantu, diukur lagi, ditimbang lagi, dan ya hasilnya tetap sama. Puskesmas itu tetap menyimpulkan bahwa anak mereka tuh nggak ketukar. Karena merasa tidak puas dengan kesimpulan yang mereka dapatkan di puskesmas, akhirnya Ibu Kartini dan suaminya membawa bayi yang ada di mereka yang diberi nama Cipluk itu dibawa ke PMI. Nah, saat itu belum bisa tes DNA di zaman itu, di tahun 80-an. Cuman bisa tes golongan darah aja. Dan itulah cara mereka untuk membuktikan bahwa Cipluk ini anaknya atau bukan. Dibawalah Cipluk ini ke PMI, diperiksa oleh dokter Masri Rustam, dan hasilnya Cipluk ini golongan darahnya adalah O. Sedangkan Ibu Kartini ini golongan darahnya A dan suaminya golongan darahnya B. Dari situ Ibu Kartini tambah yakin kalau Cipluk ini bukan anaknya. Akhirnya Cipluk dikembalikan lagi lah ke puskesmas. Soalnya kata Ibu Kartini, aduh, saya tuh nggak enak untuk ngerawat anak orang, saya nggak mau ngerawat anak orang. Terserah mau diapain bayi ini, saya balikin lagi ke puskesmas. Ibu Kartini dan suaminya meminta kepada Ibu Nuraini untuk mengembalikan bayi mereka. Tapi Ibu Nuraini tetap ngerasa ini tuh bayi aku, Dewi ini tuh bayi aku, katanya. Dan akhirnya mau tidak mau, Ibu Kartini dan suaminya ini membawa kasus ini ke kepolisian. Ibu Nuraini yang awalnya nggak mau dilakukan pemeriksaan darah karena kasusnya udah dibawa ke kepolisian, mau nggak mau ya udah melakukan pemeriksaan darah. Dibawalah ke PMI, diperiksa oleh dokter Masri Rustam, dan hasilnya bahwa Ibu Nuraini ini bergolongan darah O sama seperti Cipluk, sedangkan Dewi ini bergolongan darah AB. Walaupun sudah ada hasil pemeriksaan darah seperti itu, Ibu Nuraini ini tetap bersikukuh bahwa Dewi adalah anaknya. Dia bilang, aku nggak percaya tuh sama hasil-hasil tes kayak gitu. Dan akhirnya kasus ini dibawa ke persidangan. Di persidangan, Ibu Nuraini ini mengatakan bahwa dia melihat ada seorang suster yang memindahkan bayinya dari inkubator ke box nomor 1. Itu kenapa saat bayi di box nomor 1 menangis, dia langsung mendatangi bayi itu dan menyusuinya. Nah, sekarang kita masuk ke kesaksian para petugas puskesmas yang menangani kedua orang ibu yang melahirkan ini. Jadi yang pertama kali melahirkan itu kan Ibu Nuraini, dibantu oleh 2 orang. Yang pertama, Suster Emi, yang kedua Bidan Siti. Nah, jadi begitu selesai melahirkan, Suster Emi ini memotong tali pusar bayi dari Ibu Nuraini ini, kemudian Bidan Siti ini membersihkan bayinya. Habis dibersihin, ditimbang, diukur, terus dicatat statusnya, kemudian dikasih pakaian dan diperlihatkan nih bayinya ke Ibu Nuraini. Tapi Bidan Siti ini juga mengakui bahwa dia lupa memberikan label nama Ibu Nuraini di bayi tersebut. Nah, bayinya tuh langsung dimasukin aja gitu ke inkubator. Pagi harinya, Suster Emi dan Bidan Siti ini ganti shift, digantikan oleh Dr. Marsyamsih dan Suster Salbiah. Nah, begitu siang hari datang Ibu Kartini melahirkan, mereka bantu, dan menurut pengakuan mereka, pada siang hari itu, setelah lahir bayinya Ibu Kartini ini, di ruang perawatan bayi itu cuma ada 2 bayi, yang satu di inkubator, yang satunya di box 1. Menurut pengakuan Bidan Indaryanti yang juga membantu persalinan dari Ibu Kartini, bahwa bayi Ibu Kartini ini memang rambutnya agak tipis, bahkan agak botak, dan dia jugalah yang menunjukkan bayi itu ke Ibu Kartini sebelum Ibu Kartini itu pingsan. Nah, Bidan Indaryanti ini juga yang membersihkan bayi Ibu Kartini, mengukur panjang badan, menimbang berat badan, dan mencatat di status. Juga membersihkan badan bayi ini, dan juga meletakkan bayi ini di box nomor 1. Dan dia juga memberikan label nama Ibu Kartini di box tersebut. Menurut pengakuan Bidan Indaryanti ini juga bahwa
saat itu di box nomor 2, nomor 3, dan box lainnya itu nggak ada bayi. Cuman di box nomor 1 saja ada bayi dari Ibu Kartini. Tapi Bidan Indaryanti ini nggak merhatiin di inkubator nih ada bayi apa enggak. Pada pukul 14 atau pukul 2 siang, petugas shift berikutnya itu datang. Ada Bidan Yuyun sama perawat Kumala. Nah, saat Bidan Yuyun ini mengecek ke ruang perawatan bayi, di situ tuh cuman ada 1 bayi aja. Yang awalnya ada 2 bayi, jadi sisa 1 bayi. Dan bayi itu ada di box nomor 2. Dan bayi yang ada di box nomor 2 ini tuh nggak ada labelnya, nggak ada nama siapa orang tuanya atau siapa ibunya kayak gitu. Dan Bidan Yuyun ini ngira ya udah mungkin ini bayinya Ibu Kartini, karena saat itu Ibu Kartini ada di dalam ruang bersalin, belum dipindahin ke ruang perawatan karena kan situasinya lagi kritis waktu itu. Dan sore harinya karena Bidan Yuyun ini mengira bahwa bayi tersebut adalah bayi Ibu Kartini, ya udah dia kasihin ke Ibu Kartini untuk disusuin. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa dong yang mindahin bayi-bayinya? Nah, satu-satunya yang bisa menjadi tertuduh adalah Ibu Nuraini, karena cuma dia yang masuk ke ruangan bayi di siang hari saat itu. Jadi perkiraan dari puskesmas tuh kemungkinan tertukarnya bayi itu di pukul 13.30 sampai pukul 14. Dan Ibu Nuraini ini pun mendengar suara tangisan bayi dan masuk ke ruangan bayi itu sekitar pukul 14. Akhirnya Ibu Nuraini ini dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan Ibu Nuraini ini diminta untuk mengembalikan Dewi kepada Ibu Kartini. Dan Ibu Nuraini ini harus menerima Cipluk sebagai anaknya. Pada saat Cipluk berusia 1 tahun, 6 bulan 15 hari, akhirnya Ibu Nuraini ini mau mengakui Cipluk ini sebagai anaknya. Tapi di dalam hati kecilnya, menurut Ibu Nuraini, dia masih meyakini bahwa Dewi adalah anaknya. Nah, itu dia guys, cerita tertukarnya bayi yang ada di Indonesia yang sempat viral banget di tahun 80-an. Bahkan kisah ini tuh sempat dijadiin film gitu dengan judul Dewi dan Cipluk Semua Sayang Kamu. Oke, kisah ini tuh kayak agak-agak sedih gitu ya, karena ngebayangin jadi ibunya yang anaknya ketukar tuh pasti sedih banget. Dan juga ngebayangin di posisi Cipluknya, karena dua orang tua ini tuh gak ada yang ngakuin dia gitu, dua-duanya malah ngerebutin Dewi doang, gak ada yang ngakuin Cipluk ini anak aku kayak gitu. Aduh, kasihan banget, sedih banget. Dan juga ada pelajaran sih yang bisa diambil dari kasus ini. Untuk petugas kesehatan yang mungkin harus lebih teliti lagi. Terus untuk pasiennya juga jangan tahu menau asal masuk-masuk terus ambil-ambil bayi kayak gitu. Kalau seandainya Ibu Nuraini tuh nanya-nanya dulu sama petugas, mungkin nggak bakal kayak gini sih kejadiannya. Aku cuma berharap sekarang dua keluarga yang sempat berselisih ini sekarang masing-masing udah hidup bahagia lah ya. Amin. Oke lah, makasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai detik ini. Aku minta maaf banget kalau ada kata-kata aku yang salah atau ada informasi yang salah. Silahkan tegur aku di kolom komentar aja, kasih tahu aja. Mau email juga boleh, silahkan kasih tahu aku kritik dan sarannya ya. Dan juga kalau mau request kasus-kasus atau apa yang mau di request untuk aku bahas, silahkan juga. Dan akhir kata, seperti biasanya aku ucapkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video lagi. Yaudah kalau gitu, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.